Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisis kajian pasar uang hijau dalam mendukung stabilitas sistem keuangan di Indonesia pada masa new normal. Tugas mata kuliah aplikasi komputer, dosen dengan dosen pengampu, Dr. E. Rusyadi, Sarjana Ekonomi MSI. Disusun oleh kelompok 2, saya sendiri, Desya PT, dan teman saya, lalu kita dan monitoring. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama dalam data kami, dalam riset kami itu ada judul penelitian. Judul penelitian yang kelompok kami buat itu adalah analisis kajian pasar uang hijau dalam mendukung stabilitas sistem keuangan di Indonesia masa new normal. Latar belakang masalah. Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama pembangunan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah kurs atau rasio kecukupan modal yang berguna untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi bank, inflasi, atau kenaikan harga secara terus-menerus, dan LDR atau rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Di sini ada grafik GDP dari tahun 2005 sampai tahun 2019. Ini dapat kita lihat dari tahun 2005 sampai 2019, GDP atau PDB mengalami kenaikan secara terus-menerus. Berdasarkan grafik 1, diketahui perkembangan PDB dari tahun 2005 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan. Itu artinya negara Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, sehingga warga negara Indonesia juga semakin sejahtera. Tingginya angka produksi dihubungkan kepada daya beli masyarakat yang juga tinggi. Inilah mengapa ketika angka PDB naik, muncul anggapan bahwa negara tersebut juga semakin sejahtera. Selanjutnya, ada di sini grafik kurs tahun 2005 sampai tahun 2019. Berdasarkan grafik 2, diketahui bahwa kurs tertinggi terjadi pada tahun 2018 disebabkan adanya perbedaan tingkat bunga di antara dua negara. Perbedaan tingkat bunga tersebut mengakibatkan adanya nilai kurs antara dua negara semakin besar dan selalu dianggap mempunyai hubungan positif. Sebagai contoh bisa diperhatikan tingkat bunga yang berlaku di Indonesia dengan di Amerika Serikat, di mana tingkat bunga di Indonesia sebesar 7,5% berdasarkan pengumuman Bank Indonesia yang dikenal BI Rate. Sementara Amerika Serikat tidak pernah bergerak dari 0,5%. Perbedaan tingkat bunga sebesar 7% membuat adanya perbedaan kurs tersebut bisa mengalami peningkatan jika dikaitkan dengan bukan persoalan tingkat bunga. Pemerintah atau Bank Indonesia yang terus mempertahankan tingkat bunga 7,5% dan kelihatan nilai kurs terus mulai naik bertengger sekitar nilai 14.000. Walaupun dalam minggu-minggu tahun 2018 sudah menembus 14.481, jika nilai kurs terus pada posisi tersebut, para pengusaha pasti mengalami kesusahan, terutama pengusaha dalam negeri yang membutuhkan bahan baku dari luar negeri. Next, selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kajian pasar uang hijau berpengaruh secara simultan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia masa new normal. Kemudian kedua ada menganalisis apakah kajian pasar uang hijau berpengaruh secara simultan dalam mendukung kurs di Indonesia masa new normal. Kemudian di sini ada manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah yang pertama ada menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang kajian pasar uang hijau dalam mendukung stabilitas sistem keuangan di Indonesia masa new normal. Kedua, sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih jauh, terutama yang berkaitan dengan kajian pasar uang hijau dalam mendukung stabilitas sistem keuangan di Indonesia masa new normal. Oke, next selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah model simultan adalah sebagai berikut. Apakah kajian pasar uang hijau dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia masa new normal? Apakah kajian pasar uang hijau dalam mendukung kurs di Indonesia masa new normal? Next, kemudian ada kerangka konseptual.
Nah, di sini kalian dapat melihat kerangka konseptual dengan metode simultan. Kerangka konseptual sendiri adalah hubungan timbal balik antara satu variabel dengan variabel lainnya secara parsial maupun simultan. Berdasarkan penjelasan, maka kerangka konseptual dapat disajikan sebagai berikut. Nah, ini dia ada kerangka konseptual. Sini X1-nya dengan cars, X2 inflasi, X3 LDR. Kemudian di sini ada variabel Y1 GDP dan variabel Y2 itu ada kurs. Oke. Kemudian hipotesis pertama ruang mendukung Indonesia masih normal. Yang kedua, kajian pasar uang hijau dalam mendukung kurs di Indonesia masih normal. Sini ada F, definisi operasional variabel. Berdasarkan masalah dan hipotesis yang akan diuji, maka variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada variabel CAR. Deskripsinya adalah rasio kecukupan modal yang berguna untuk menampung risiko kerugian kemungkinan dihadapi bank. Ukurannya persen, skalanya rasio. Sumbernya dapat dilihat dari ATPS juga. Kemudian variabel inflasi. Deskripsinya adalah kenaikan harga secara terus-menerus, ukurannya persen, skalanya rasio, sumbernya dapat dilihat dari Bank Indonesia. Kemudian ada LDR, loan to deposit ratio. Jadi LDR ini adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank. Ukurannya persen, skalanya rasio, datanya dapat dilihat dari OJK. Kemudian ada GDP. GDP adalah atau PDB adalah perhitungan yang didapatkan dari penjumlahan dari setiap nilai yang tambah yang diperoleh dari seluruh unit usaha yang dihasilkan suatu negara dalam periode waktu tertentu. Ukurannya persen, kemudian skalanya rasio, datanya dapat diambil dari BPS. Kemudian yang terakhir ada kurs. Variabel kurs adalah nilai atau harga mata uang sebuah negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Skala ukurannya itu diukur dari uang Amerika Serikat, dolar, kemudian skalanya rasio, datanya dapat dilihat dari link BPS di sini. Kemudian ini ada data dan metode analisis data. Di sini ada datanya bisa dicari di OJK dan BPS. Ini lihat, ini dapat dilihat datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Albitana Sembiring dari kelompok 2 ingin melanjutkan presentasi kami. Berdasarkan konseptual simultan yang dibangun, maka persamaan model dapat dibagi dan dibentuk. Persamaan model yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut. Persamaan 1 GDP sama dengan CAR, inflasi, dan kurs. Persamaan 2 kurs sama dengan dalam kurung LDR dan GDP. Persamaan tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk persamaan ekonometrika sebagai berikut. Persamaan 1 log dalam kurung GDP sama dengan C dalam kurung dikali log dalam kurung CAR tambah C dalam kurung 12 dikali log dalam kurung inflasi tambah C dalam kurung 13 dikali log dalam kurung kurs tambah E, di mana GDP adalah produk domestik bruto dan CAR capital adequacy ratio, inflasi kenaikan harga secara terus-menerus, dan kurs harga mata uang negara yang diukur dengan mata uang negara lain. C adalah konstanta, E sama dengan error. Persamaan 2 log dalam kurung kurs sama dengan C dalam kurung 21 dikali log dalam kurung LDR tambah C dalam kurung 22 dikali log dalam kurung GDP tambah E, di mana kurs harga mata uang negara yang diukur dengan mata uang negara lain. LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diberi oleh bank. GDP sama dengan produk domestik bruto. C sama dengan konstanta. AO
kurang A3 sama dengan koefisien regresi. A. Identifikasi simultanitas. Untuk melihat hubungan antara variabel endogen, maka langkah pertama dilakukan identifikasi persamaan. Identifikasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah persamaan tersebut berada dalam salah satu kondisi berikut ini. Identified atau tidak bisa diidentifikasi. Actually identified atau tepat diidentifikasi, atau over identified atau blog kripsi others.blogspot.co.id. Agar metode 2SLS dapat diaplikasikan pada sistem persamaan, maka persyaratan identifikasi harus memenuhi kriteria tepat atau over identified. Di samping itu, metode 2SLS memiliki prosedur lain, antara lain tidak ada kolerasi residual terms. Durbin Whitson-Tate menyatakan tidak ada variabel di sisi kanan yang berkolerasi dengan error terms. Akibat dari autokolerasi terhadap penaksiran regresi adalah satu varian residual akan diperoleh lebih rendah daripada semestinya, yang mengakibatkan R2 lebih tinggi daripada yang seharusnya. 2. Penguji hipotesis dengan menggunakan statistik T dan statistik F akan menyesatkan. Di samping itu harus dipastikan bahwa tidak ada heteroskedastisitas. Untuk itu dilakukan uji asumsi klasik untuk menemukan apakah ada autokolerasi dan heteroskedastisitas. Hasil uji asumsi klasik menyatakan bahwa korelasi nilai sisa atau residual value antara variabel endogen sangat kecil atau dapat dikatakan tidak ada autokorelasi, serta dibuktikan bahwa tidak ada heteroskedastisitas, sehingga metode 2SLS diaplikasikan. Kondisi overidentifikasinya menyatakan bahwa selisih antara total variabel dengan jumlah variabel yang ada dalam satu persamaan harus memiliki jumlah yang minimal sama dengan jumlah dan persamaan dikurangi 1. Sebelum memasuki tahap analisis 2SLS, setiap persamaan harus memenuhi persyaratan identifikasi. Suatu persamaan dikatakan identified hanya jika persamaan tersebut nyatakan dalam bentuk statistik unik dan menghasilkan taksiran parameter yang unik, atau Sumodiningrat dalam atau Rusyadi Subiantoro. Berdasarkan hal ini, Gujarati 1999 mengatakan bahwa untuk memenuhi syarat tersebut, maka suatu variabel pada persamaan satu harus tidak konsisten dengan persamaan lain. Dalam hal ini, identifikasi persamaan dapat dilakukan dengan memasukkan atau menambah atau mengeluarkan beberapa variabel eksogen atau endogen ke dalam persamaan. Sumodiningrat 2001. Kondisi identified dibagi menjadi dua, yaitu exactly identified dan over identified. Penentuan kondisi exactly identified maupun over identified dilakukan dengan rumus sebagai berikut. K kurang K lebih kecil M kurang 1 dapat disebut under identification. K kurang K sama dengan M kurang 1 disebut exact identification. K kurang K lebih besar M kurang 1 disebut over identification, di mana K jumlah variabel eksogen predetermined dalam model, M jumlah variabel eksogen predetermined dalam persamaan, K jumlah variabel endogen dalam persamaan. Berdasarkan kriteria di atas, maka identifikasi persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, di mana variabel dependen ada persamaan 1, 5 kurang 2, 3 kurang 1, hasil 2, identifikasi exactly identified. Yang kedua, dari variabel dependennya kurs persamaan 2, hasilnya 2 lebih besar dari 1, identifikasinya over identified.
Satu, uji normalitas. Jadi di dalam uji asumsi klasik ini ada uji normalitas. Asumsi model regresi linear klasik adalah faktor pengganggu punya nilai rata-rata yang sama dengan 0, tidak berkorelasi dan punya varian yang konstan. Dan asumsi ini, OLS, estimator atau penafsir akan memenuhi sifat-sifat yang diinginkan, seperti ketidakbiasaan dan punya varian yang umum minimum. Untuk mengetahui normal tidaknya faktor pengganggu dilakukan dengan jar Quebera test atau nilai JB test. Ujian ini menggunakan hasil estimasi residual dan dilakukan dengan jar Quebera test atau JB test. Itu berfungsi normal gitu. Dua, uji autokorelasi. Uji autokorelasi mengetahui apakah terkait antara residual anggota pada serangkaian observasi tertentu dalam suatu periode tertentu. Dalam mode regresi linear berganda juga harus bebas dari autokorelasi. Ada berbagai metode yang digunakan untuk menguji. Ada tidaknya gejala autokorelasi dalam penelitian ini digunakan metode uji Darwin-Watson. Menurut Darwin-Watson, besarnya koefisien Darwin-Watson adalah antara 0,4 sampai 4. Kalau koefisien Darwin-Watson sekitar 2, maka dapat dikatakan tidak ada korelasi. Kalau besar mendekati 0, maka terdapat autokorelasi positif. Dan jika besar mendekati 4, maka terdapat autokorelasi negatif. Itulah yang dinyatakan repository HTTP menurut sumber halaman HTTP repository USU ac.id. Kemudian di sini ada interpretasi hasil analisis data. Yang pertama itu ada uji asumsi klasik data, ada uji normalitas data. Setelah kami mengolah data kami dengan uji normalitas data, disinilah hasil olah data kami, yaitu uji normalitas data. Di sini ada sistem simultan. Jadi inilah uji normalitas data yang disediakan tadi. Sini ada koefisien 2,19, koefisien C11-nya ada min 1,17, koefisien C12-nya ada 1,80, koefisien C20 ada 1,50, koefisien C21 ada 0,23. Di sini ada
normality test. Inilah uji normality test dari data yang kami olah. Nilai jar kubera komponen satunya itu 1,43, komponen 2-nya itu ada 2,32. Nilai probabilitasnya itu ada 0, komponen 1 0,4, komponen 2 ada 0,3. Pada penelitian ini, untuk menguji normalitas digunakan uji Jobera. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai probabilitas jar kubera JB tes lebih besar dari alfa 0,05, maka data dikatakan normal. Pada tabel di atas ini, diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,406. Lebih besar dari 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal itu normal. Dan ada autokorelasi. Di sini ada leg 1, boosternya 1,40, yang kedua 14,6, ketiga 17,7, keempat 19,63, kelima 21,30, ketiga 8, 27,65, 9, 30,61, 10, 31,65, 11, 32,55, 12, 33,03. Berdasarkan hasil degrees of freedom for Chi-square distribution Di sini lihat prop Q start ini 0, lebih 0, ya nilai prop adjustment clusternya juga melebihi dari 0,10 sehingga terbukti bahwa ada di dalam data berdistribusi normal atau lulus uji autokorelasi. Kesimpulan dari kelompok kami tentang metode uji simultan ini adalah dalam melakukan penelitian data dan mengolah data dapat disimpulkan bahwa kajian pasar uang hijau sangat penting dalam mendukung stabilitas sistem keuangan di Indonesia khususnya dalam masa new normal ini. Setelah melakukan uji normalitas data dan uji autokorelasi bahwa data tersebut berdistribusi normal, artinya kajian pasar uang hijau sangat berpengaruh untuk mendukung stabilitas keuangan di Indonesia pada masa new normal ini. Di sini ada daftar pustakanya, dapat dilihat sini. Kemudian lampiran panduan pengolahan data. Pertama, baiklah saya akan mencoba cara mengolah datanya.
Baiklah, ini panduan cara mengolah data. Yang pertama, kita klik free file, kemudian new, kemudian klik work file. Oke. Pada start date, kita masukin kapan data kita itu tahun berapa data kita itu dimulai gitu. Di sini pada data kami mulainya dengan tahun 2005 dan berakhir tahun 2019. Kemudian klik OK. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Setelah itu isi udah akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik quick empathy group, pilih klik empathy group ini. Oke, masuk. Kemudian buka data di aplikasi Microsoft Excel. Pilih data yang mau di-copy, klik tombol kanan dan pilih copy. Buka Microsoft Excel-nya. Bentar ya. Buka Microsoft Excel, kopikan data simultan tadi. Klik copy. Kemudian buka lagi views-nya. Nah, ini. Di sini kita letak ya. Pastekan datanya yang tadi dikopikan. Nah, seperti ini. Kemudian
objek, klik guys, objek, objek, kita pilih sistem. Name for object terserah mau bikin apa. Di sini saya bikin simultan 1, simultan aja. Kemudian klik OK. Nah, seperti inilah tampilannya. Ini tulis persamaannya. Persamaan tadi. Tinggal kita kopikan aja persamaan yang kita tulis tadi di Microsoft Word. Oke. Kopikan dan buka Fuse-nya. Tinggal kita pastekan di tampilan ini ya. Oke. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Nah, ini dia. Kita rapikan ya biar Nah, seperti ini. Setelah seperti itu, klik estimate. Klik estimate, kemudian klik estimate method. Klik estimate. Di sini klik estimate. Kemudian di estimation method, ini metode, pilih to stack less squares. Ini dia. Nah, kemudian tinggal klik aja OK. Nah, tampilan udah ini. Tinggal kopikan aja, kita masukkan mini kita. Inilah dia simulannya. Kalau kita ingin mencoba uji normalitas data, kita bisa ingin coba normalitas data, ya klik aja view. Pilih residual diagnostik. Kemudian ada di sini normality test. Klik OK aja. Nah, inilah halaman normality test. Inilah uji normality test. Tinggal kita kopikan aja, kita taruh ke Word. Tinggal copy aja, copy, taruh ke Word. Inilah dia. Nggak nampak ya? Nih uji normality test. 30 orang nanti dari kita mungkin orang udah masuk di kurang lagi kan. Yang
5 kali 20. 500. Awak Baiklah, jika kita ingin uji autokorelasi, mencoba uji autokorelasi, olah data uji autokorelasi, tinggal klik aja View, pilih Residual Diagnostic, kemudian pilih Portmanteau Autocorrelation Test. Klik aja. Oh, oke kan? Nah, di sini muncul itu uji autokorelasinya. Ini dapat kita lihat. Tinggal kita kopikan aja, pastikan nanti dengan Microsoft Word. Oke, ini aja. Oh, oke. Dah. Itulah cara olah data uji autokorelasi. Itu aja cara mengolah data simultan, normality test, dan uji autokorelasi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang metode simultan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.